Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rahman Setiawan, akan menerangkan tentang manajemen kontrak, definisi dan contoh. Untuk manajemen kontrak ini, sejarah manajemen kontrak dalam bidang konstruksi. Manajemen kontrak dalam bidang konstruksi memiliki sejarah panjang yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi hukum dan metode konstruksi. Kontrak konstruksi menjadi dasar dalam mengatur hubungan antar pemilik proyek, kontraktor, kontraktor, untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan kesepakatan. Sejarah awal kontrak dalam konstruksi yaitu pada era kuno sebelum Masehi, abad pertengahan, Mesir kuno, Yunani, dan Romawi. Konstruksi bangunan besar seperti piramida kuil dan stadion dilakukan dengan sistem perbudakan dengan kerja upahan. Tidak ada kontrak tertulis dalam bentuk modern, tetapi terdapat perjanjian lisan antara pengusaha dan pekerja. Bukti awal tentang sistem perjanjian kerja ditemukan dalam catatan bangsa Mesir dan Romawi yang mencatat pembayaran tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur. Untuk abad pertengahan 500 sampai 1500 Masehi, pembangunan katedral, benteng, dan jalan raya di Eropa didukung oleh sistem guild, sertifikat pekerja. Kontrak kerja mulai ditulis secara sederhana untuk mengatur sistem kerja para tukang batu, tukang bayu, dan arsitek. Feodalisme masih dominan sehingga banyak proyek yang dikerjakan oleh pekerja yang terikat dengan tuan tanah atau kerajaan. Perkembangan kontrak konstruksi di era modern, Revolusi Indonesia 1700 sampai 1900 Masehi. American Institute of Architects di Amerika Serikat mulai mengembangkan kontrak standar bagi arsitek dan kontraktor. Abad ke-20, kontrak modern dan regulasi Perang Dunia I dan II, 1914 dan sampai 1945. Pembangunan fasilitas militer dan rekonstruksi pasca perang memerlukan sistem kontrak yang lebih kompleks. Pemerintah mulai menetapkan standar kontrak konstruksi yang lebih formal dengan klausul tentang harga tenggat waktu dan keterlambatan. Munculnya standarisasi kontrak konstruksi, FDIC, International Federation of Consulting Engineers, mulai mengembangkan standar kontrak konstruksi internasional. Kontrak berbasis lump sum dan unit price menjadi populer dalam proyek besar. Era 1950-1990, komputerisasi dan manajemen proyek. Kontrak konstruksi semakin terdokumentasi dengan penggunaan komputer untuk membuat jadwal proyek dan estimasi biaya. Metode FEC, Engineering Process and Construction, dan turnkey kontrak mulai berkembang. Kontrak konstruksi di era digital 2000 sampai sekarang, pemanfaatan teknologi digital, kontrak elektronik, dan sistem manajemen proyek berbasis cloud mulai menggantikan dokumen fisik. Software seperti Building Information Modeling atau kita kenal BIM digunakan untuk menyusun kontrak berbasis data konstruksi yang digital. Regulasi kontrak konstruksi modern, pemerintah di berbagai negara menerapkan regulasi ketat untuk mencegah sengketa kontrak dan meningkatkan transparansi. Munculnya model public-private partnership dalam proyek-proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Ini adalah public-private partnership. Contohnya, ada aspek hukum dalam kontrak konstruksi, di mana manajemen kontrak dalam konstruksi adalah elemen penting dalam industri konstruksi yang mengatur hubungan antar pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, dan pilihan lain yang terlibat dalam proyek. Aspek hukum dalam kontrak konstruksi berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mengurangi risiko sengketa, serta menjamin kelancaran pelaksanaan proyek. Definisi aspek hukum dalam kontrak konstruksi. Definisi aspek hukum dalam kontrak konstruksi adalah aspek hukum dalam kontrak konstruksi mencakup peraturan perundang-perundangan, regulasi, dan dokumen hukum yang mengatur hubungan antara para pihak dalam proyek konstruksi. Menurut Black Letter Dictionary, kontrak adalah perjanjian antara dua atau lebih pihak yang menciptakan kewajiban yang dapat ditegakkan oleh hukum. Dalam industri konstruksi, kontrak berfungsi sebagai alat hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan proyek dengan ketentuan yang telah disepakati. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi di Indonesia, kontrak kerja konstruksi adalah kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaan jasa konstruksi yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Manajemen kontrak dalam konstruksi adalah proses yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan penyelesaian kontrak konstruksi guna memastikan proyek berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Menurut Turner, manajemen kontrak adalah sebuah pendekatan sistematis untuk menciptakan, mengelola, dan melaksanakan kontrak dalam suatu proyek guna meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi kerja. Manajemen kontrak dalam konstruksi bertujuan untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan kontrak, mengelola perubahan dan klaim yang terjadi selama proyek berlangsung, menghindari sengketa hukum antara para pihak.
Teori hukum dalam kontrak konstruksi yaitu satu, teori kontrak sosial, social contract theory. Jean-Jacques Rousseau, kontrak dalam konstruksi adalah perjanjian sosial yang mengikat para pihak dalam hubungan yang adil. Teori perikatan, obligation theory, kontrak menciptakan hubungan hukum berupa perikatan yang mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban yang disepakati. Kontrak konstruksi harus mengatur pembagian risiko antara pemilik proyek dan kontraktor untuk mengurangi ketidakpastian hukum. Teori manajemen dalam kontrak konstruksi mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek berbasis kontrak untuk mencapai efisiensi kerja. Agensi teori, hubungan antar pemilik proyek, prinsipal, dan kontraktor agen harus diatur dengan baik dalam kontrak untuk mencegah moral hazard dan adverse selection. Kontrak harus disusun secara efisien untuk mengurangi biaya transaksi dan risiko hukum yang tidak perlu, menurut Oliver Williamson. Regulasi kontrak konstruksi Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi yang melibatkan pemerintah dan swasta. Mengatur Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 mengatur standar dokumen kontrak konstruksi untuk proyek yang dibiayai oleh APBN dan APBD. Regulasi kontrak konstruksi di dunia seperti FEDIC, International Federation of Consulting Engineer, digunakan dalam kontrak konstruksi internasional. Contoh, ada Felix Red Book untuk kontrak desain Date Boyle, ada lalu pengantar hukum konstruksi di Indonesia. Definisi hukum konstruksi adalah siapa hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek konstruksi. Hukum ini mencakup berbagai regulasi yang berkaitan dengan kontrak kerja, izin pembangunan, standar keselamatan, kewajiban para pihak yang terlibat, serta penyelesaian sengketa konstruksi. Dalam konteks Indonesia, hukum konstruksi merupakan gabungan dari beberapa bidang hukum seperti hukum perdata, hukum ketenagakerjaan, dan hukum lingkungan. Oleh karena itu, aspek hukum konstruksi tidak hanya melibatkan hubungan konstruksi, namun bermacam badan usaha, tetapi juga aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara. Hukum perdata contohnya itu mengatur kontrak dan hubungan hukum antara pihak dalam proyek. Hukum administrasi negara mengatur izin, regulasi pemerintah, dan penguasaan konstruksi. Hukum pidata mengatur sanksi atas pelanggaran dan sektor konstruksi. Hukum lingkungan mengatur aspek lingkungan dalam pembangunan proyek. Dasar hukum dan peraturan yang mengatur konstruksi di Indonesia. Di Indonesia, hukum konstruksi diatur oleh berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi lainnya. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia. Semua kewajiban setiap penyedia jasa konstruksi memiliki sertifikasi dan izin usaha. Mengatur tentang hak dan kewajiban pengguna jasa serta penyedia jasa. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi mengatur mekanisme pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi, termasuk kewajiban tenaga kerja konstruksi untuk memilih sertifikat ahli. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi untuk menyederhanakan perizinan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 mengatur sertifikasi dan registrasi tenaga kerja konstruksi. KUH Perdata dan KUH Pidana mengatur hubungan kontraktual dalam proyek konstruksi serta sanksi terhadap kelalaian atau pelanggaran hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung mengatur perencanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur tentang analisis mengenai dampak lingkungan yaitu atau AMDAL dalam proyek konstruksi. Aspek penting dalam hukum konstruksi yaitu dalam penerapannya hukum konstruksi mencakup beberapa aspek utama yaitu kontrak konstruksi, dokumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pemilik proyek, owner, dan penyedia jasa. Jenis-jenis kontrak konstruksi meliputi kontrak lamsam, kontrak harga satuan, kontrak desain
and build, serta kontrak turnkey. Contoh proyek pembangunan jembatan yang dikontrakkan kepada perusahaan konstruksi dengan nilai kontrak sebesar 10 miliar. Perizinan dan regulasi, setiap proyek konstruksi harus memiliki izin seperti izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, dan AMDAL. Contoh, sebelum membangun gedung pencakar langit, pengembang harus memperoleh izin dari Dinas Tata Kota. Pengertian AMDAL, keselamatan dan kesehatan kerja ketika konstruksi mengacu pada standar keselamatan dalam proyek konstruksi untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Contoh, bangunan alat pelindung diri APD oleh pekerja di lokasi pembangunan. Sengketa konstruksi dan penyelesaiannya. Sengketa dalam konstruksi dapat disebabkan oleh keterlambatan proyek, perubahan desain, atau pelanggaran kontrak. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, arbitrasi, atau jalur pengadilan. Negosiasi penyelesaian langsung antara para pihak. Mediasi, pihak ketiga membantu mencari solusi. Arbitrase, sengketa diselesaikan oleh arbiter yang keputusannya mengikat. Pengadilan, jika tidak ada solusi lain, sengketa dibawa ke pengadilan. Contoh, kontraktor menggugat pemilik proyek karena pembayaran tidak dilakukan sesuai kesepakatan kontrak. Contoh kasus dalam hukum konstruksi seperti kasus pembangunan jalan tol, yaitu keterlambatannya. Sebuah perusahaan konstruksi memenangkan tender pembangunan jalan tol dengan tenggat waktu 24 bulan, namun karena kendala teknis dan keterlambatan pembayaran dari pemerintah, proyek tidak selesai tepat waktu. Akibatnya pemerintah mengenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan kontrak. Teori hukum yang mendasari hukum konstruksi. Teori kontrak didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUH Perdata. Setiap perjanjian yang dibuat antara pemilik proyek dan kontraktor memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Teori tanggung jawab perdata itu mengatur tanggung jawab jika terjadi manifestasi atau kelalaian dalam pelaksanaan proyek. Teori kepentingan umum, hukum konstruksi harus melindungi kepentingan umum termasuk keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Teori administrasi negara menjelaskan peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi proyek konstruksi agar sesuai dengan kebijakan negara. Hukum konstruksi di Indonesia merupakan aspek penting dalam pembangunan infrastruktur yang melibatkan regulasi ketat guna memastikan kelancaran dan keamanan proyek. Dengan adanya aturan yang jelas, semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi memiliki kepastian hukum dan dapat menjalankan kewajiban secara profesional. Peran dan tanggung jawab para pihak dalam konstruksi. Dalam proyek konstruksi ada beberapa pihak yang utama yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda, yaitu pemilik proyek. 1. Mengadakan tender untuk memilih kontraktor yang akan melaksanakan proyek, menyediakan anggaran dan membayar kontraktor sesuai kontrak, memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan dan regulasi yang berlaku. Contoh, pemerintah membangun jembatan dengan menunjuk kontraktor melalui sistem tender. Kontraktor melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai kontrak, memastikan tenaga kerja dan peralatan sesuai dengan spesifikasi proyek, bertanggung jawab atas kualitas hasil pekerjaan. Contoh, kontraktor membangun rumah sakit sesuai desain yang disetujui oleh pemilik proyek. Konsultan perencanaan dan konsultan pengawas perancang proyek konstruksi sesuai standar teknis dan keselamatan, mengawasi jalannya proyek agar sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Contoh, konsultan teknik merancang struktur gedung agar tahan gempa. Jenis kontrak dan contohnya itu 1. Kontrak lamsam atau harga borongan. Pengertiannya nilai kontrak ditetapkan tetap sejak awal untuk seluruh pekerjaan tanpa melihat perubahan volume pekerjaan di lapangan. Ciri utamanya, resiko biaya ditanggung kontraktor, cocok untuk desain yang sudah final, pembayaran berdasarkan progres, seperti contoh di Indonesia, proyek pembangunan gedung kantor pemerintah dengan DED lengkap, atau pembangunan rumah susun sederhana oleh Kementerian PUPR. Itu memang sudah final, jadi bisa memakai kontrak lamsam. Untuk kontrak harga satuan seperti unit price kontrak, pengertiannya itu pembayaran akan berdasarkan volume pekerjaan aktual kali harga satuan yang disepakati. Ciri utamanya, volume pekerjaan bisa berubah, risiko volume ditanggung pemilik proyek. Umum pada pekerjaan infrastruktur, contoh di Indonesia proyek jalan nasional, aspal, beton, drainase, pekerjaan rehabilitas jembatan. 3. Kontrak gabungan lamsam atau sama harga satuan. Pengertiannya ya sebagai pekerjaan menggunakan lamsam, sebagai lainnya harga satuan gitu. Jadi plus kombinasi lah ini. Ciri utamanya fleksibel, umum pada proyek besar dan kompleks. Contoh di Indonesia, pekerjaan struktur utama lamsam, pekerjaan galiannya harga satuan, proyeknya flyover atau underpass.
Untuk keempat ada kontrak turnkey atau ini bisa EPC, Engineering Procurement atau Construction. Jadi pengertiannya kontraktor bertanggung jawab penuh dari desain hingga siap operasi. Jadi utamanya pemilik proyek menerima hasil jadi, resiko besar di kontraktor, umum di proyek di industri dan energi. Contoh di Indonesia proyek pembangkit listrik PLTU, PLTG, PLTS itu masuk ke kontrak turnkey atau kilang minyak dan pabrik petrokimia. Misalnya proyek PT Badak NGL. Untuk kontrak desain and build, pengertian satu kontraktor bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Satu kontraktor bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Ciri utamanya waktu proyek lebih singkat, koordinasi desain sampai konstruksi lebih efisien. Contoh di Indonesia pembangunan gedung kampus, proyek rumah sakit daerah, kontrak cost plus fee. Pengertian pemilik proyek membayar biaya aktual plus imbal jasa atau fee kepada kontraktor. Ciri utamanya cocok untuk pekerjaan darurat, transparansi, biaya tinggi. Resiko biayanya ditanggung oleh pemilik proyek. Contoh Indonesia perbaikan jembatan rusak akibat bencana, proyek rehabilitasi mendesak pasca gempa. Untuk ketujuh ada kontrak payung atau framework agreement. Pengertiannya yaitu kontrak jangka panjang untuk pekerjaan sejenis tanpa menentukan volume pasti di awal. Ciri utamanya efisien untuk pekerjaan rutin digunakan dalam pengadaan pemerintah. Contoh di Indonesia yaitu pemeliharaan rutin jalan tol, jasa konsultan pengawasan tahunan. Kontrak konsultasi, kontrak untuk jasa keahlian profesional bukan fisik, jenis lamsam, time base. Contoh di Indonesia jasa konsultan perencanaan jembatan, jasa asesmen struktur bangunan. 9 kontrak BOT atau build operate transfer atau build own operate transfer, yaitu pengertiannya pihak swasta membangun dan mengoperasikan lalu menyerahkan ke pemerintah setelah masa konsesi. Ciri utama umum pada proyek KPBU, investasi awal swasta. Contoh di Indonesia proyek jalan tol, sistem penyediaan air minum. Regulasi hukum konstruksi dalam era digital. Definisinya, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan aset bangunan. Pemanfaatan Building Information Modeling atau BIM, e-procurement, sistem kontrak elektronik dan digital project management menuntut adanya regulasi hukum yang adaptif. Oleh karena itu, regulasi hukum konstruksi di Indonesia perlu menyesuaikan diri agar tetap memberikan kepastian hukum, perlindungan para pihak, dan akuntabilitas di era digital. Landasan hukum jasa konstruksi di Indonesia. Regulasi hukum di Indonesia secara umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-undang ini menjadi payung hukum utama yang mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi, hak dan kewajiban pengguna dan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, standar keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan dalam konteks digital. Undang-undang ini membuka ruang penggunaan teknologi informasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 mengatur lebih rinci tentang bentuk dan substansi kontrak kerja konstruksi, penggunaan sistem elektronik dan penyelenggaraan jasa konstruksi, pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti sah. Peraturan pemerintah ini menjadi dasar hukum penggunaan dokumen digital dan sistem elektronik dalam konstruksi bangunan. Ketiga ada kontrak konstruksi digital atau e-kontrak. Keabsahan kontrak elektronik dibuat secara elektronik sah secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan UU ITE, kontrak elektronik sah sepanjang memenuhi 1. Kesepakatan para pihak, 2. Kecakapan hukum, 3. Objek tertentu, dan 4. Sebab yang halal. Tanda tangan elektronik tersertifikasi memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah. Implikasi terhadap praktik konstruksi, kontrak tidak lagi harus berbentuk fisik. Dokumen adendum dapat dibuat secara digital. Penyelesaian sengketa dapat menggunakan alat bukti elektronik. 4. Pengadaan jasa konstruksi berbasis digital, procurement pemerintah, e-procurement pemerintah. Pengadaan jasa konstruksi pemerintah dilakukan melalui LPSE, layanan pengadaan secara elektronik, berdasarkan Perpres Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Peraturan LKPP, manfaat utama, transparansi, akuntabilitas, pencegahan praktik korupsi. Tantangan hukumnya yaitu keamanan data tender, keabsahan dokumen penawaran elektronik, sengketa akibat yang perkembangan dan tren hukum konstruksi di Indonesia.
beberapa perkembangan hukum konstruksi yang sedang berjalan di Indonesia, yaitu peningkatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, penerapan proyek infrastruktur berbasis KPBU, peningkatan pengawasan dalam proyek-proyek strategis nasional. Hukum konstruksi adalah aspek yang sangat penting dalam industri pembangunan di Indonesia. Memahami aspek hukum ini akan membantu pemilik proyek, kontraktor, dan konsultan dan pemerintah dalam menjalankan proyek sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tahapan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi. Tahapan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi. Agar pengadaan berjalan lancar dan sesuai aturan, terdapat beberapa tahapan utama dalam prosesnya. Perencanaan pengadaan, misalnya identifikasi kebutuhan proyek, misalnya pembangunan jembatan gedung sekolah atau sistem drainase, penyusunan anggaran dan sumber pendanaan, penetapan metode pemilihan penyedia jasa, tanda terbuka selesai langsung atau penunjukan langsung. Persiapan pengadaan, penyusunan dokumen pemilihan penyedia jasa, pengumuman atau dokumen lelang, pengumuman pelelangan atau seleksi penyedia jasa konsultasi, evaluasi administrasi teknis dan harga penawaran, pelaksanaan kontrak, penandatanganan kontrak antara penyedia jasa dengan pengguna jasa, pelaksanaan proyek sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Penyelesaian dan serah terima pekerjaan, pemeriksaan akhir hasil pekerjaan konstruksi, serah terima pekerjaan pertama, profesional, handover, PHO, dan akhir. Final handover, evaluasi pasca proyek untuk memastikan pekerjaan memenuhi standar mutu yang ditentukan. Jenis kontrak dalam pengadaan pekerjaan konstruksi. Kontrak yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi dapat bervariasi tergantung pada jenis proyek dan kebutuhan pengguna jasa. Beberapa jenis kontrak yang umum digunakan: kontrak lamsam, kontrak harga satuan, kontrak gabungan, desain proyek, tentunya tantangan manajemen konten tentunya adalah hambatan utama, dokumen lemah dan ambigu, perubahan desain dan kondisi lapangan, koordinasi multi pihak kompleks, kepatuhan hukum dan regulasi, keterbatasan data digital. Dampak kegagalan kontrak tentunya pasti cost overrun tinggi, keterlambatan tiap sering, sengketanya itu pasti fatal. Solusi untuk manajemen kontrak yang proaktif dan terintegrasi sejak fase perencanaan. Dasar hukum dan prinsip, setelah saya baca-baca pasal 1320, saya rasa syarat sahnya untuk suatu perjanjian yaitu sepakat, cakap, objek tertentu, dan sebab halal. Pasal 1338 asas kebebasan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Prinsip hukumnya, persen hukum yaitu ada 3: kejelasan klausul, konsistensi, dan enforceability. Definisi manajemen kontrak, suatu proses sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penutupan kontrak untuk memaksimalkan kerja finansial dan operasional serta meminimalkan resiko proyek. Tujuan strategisnya yaitu kepatuhan, value for money, minimalis sengketa ya. Outcome yang diharapkan yaitu tepat waktu, tepat biaya, tepat dan tertib admin tentunya. Untuk ruang lingkup sendiri ada perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengendalian perubahan, klaim dan sengketa, penutupan. Pihak terlibat, pemberi tugas tentunya kontraktor, konsultan, supplier atau subkon yaitu penyedia material atau spesialis pekerjaan tertentu. Peran kunci manajemen yaitu kontrak manager, quantity supplier, dan PPK memegang peran vital dalam administrasi kontrak sehari-hari. Siklus hidup kontrak: perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penutupan. Masing-masing memiliki siklusnya masing-masing. Manajemen kontrak bukan hanya saat penandatanganan, tapi merupakan proses berkelanjutan dari inisiasi hingga serah terima akhir untuk memastikan tujuan proyek tercapai. Perencanaan, identifikasi dan strategi, identifikasi kebutuhan proyek, definisi lingkup tentunya yaitu tentang output fisik, standar kinerja, dan batasan pekerjaan secara rinci. KPI, batasan penentuan strategi kontrak, packaging strategi, delivery method, alokasi resiko, kriteria keberhasilan tentunya on budget, on time, on quality, dan zero accident. Gagal merencanakan kontrak berarti merencanakan kegagalan proyek.
Pertimbangan teknis dan risiko. Tingkat kepastian desain. Desain matang memungkinkan harga pasti lamsam, sedangkan desain awal membutuhkan fleksibilitas. Risiko kuantitas dan volume. Akurasi estimasi volume menentukan siapa yang menanggung risiko perubahan kuantitas pekerjaan. Kompleksitas proyek. Proyek dengan teknologi tinggi atau kondisi lapangan terduga memerlukan jenis kontrak yang adaptif. Implikasi pembayaran. Metode pengukuran berdasarkan proyek ekspektasi nyata. Arus cash flow. Jenis kontrak mempengaruhi jadwal dan kepastian pembayaran kepada kontraktor. Materi keputusan yaitu desain pasti jelas, yaitu lamsam, volume berubah ya unit price, kalau cepat cost plus, terindikasi ya design and build. Semakin tinggi ketidakpastian, semakin besar risiko yang harus ditanggung atau dibagi. Analisis risiko kontrak. Proses sistematis untuk meminimalkan dampak ketidakpastian terhadap tujuan proyek. Itu biaya, waktu, mutu. Identifikasi, mengenali potensi risiko, teknis, finansial, legal. Analisis matriks menilai probabilitas kemungkinan X dampak severity. Respon risiko, avoid, hindari, mitigate, kurangi, transfer, alihkan, accept, terima. Penyusunan dokumen kontrak secara umum dan khusus GCC atau SCC mengatur hak, kewajiban, pembayaran, dan penyelesaian sengketa. Gambar dan spesifikasi teknis, data teknis, dan standar kualitas yang harus dicapai. 3. Yaitu BOQ, yaitu tentang rincian item pekerjaan, volume, dan harga satuan. Untuk strategi pengendaliannya, dari hierarki dokumen, yaitu tetapkan urutan prioritas jika terjadi pertentangan antar dokumen. Kontrol perubahan, mekanisme persetujuan tertulis untuk setiap variasi. Review berkala, update risiko seiring progres proyek. Prinsip alokasi risiko harus dialokasikan kepada pihak yang paling mampu mengendalikannya. Jenis kontrak, ini ringkasan, yaitu kualifikasi kontrak konstruksi. Beragam jenis kontrak yang umum digunakan dalam kontrak di Indonesia, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan, ada lamsam, gabungan, isit atau turnkey, bot atau BOT, harga satuan, design and build, cost plus fee. Dasar pemilihan tentunya harus ada alokasi risiko. Semakin pasti lingkup pekerja, semakin besar risiko dapat dialihkan ke kontraktor. Definisi desain belum matang lebih cocok menggunakan harga satuan atau design and build. Ada beberapa kelebihan utama masing-masing kontrak. Jika lamsam, pasti kepastian biaya akhir bagi owner sejak awal. Meminimalkan risiko kenaikan kuantitas bagi owner. Administrasi pembayaran relatif sederhana. Kesannya aplikasinya yaitu lingkup pekerjaan dan desain sudah sangat jelas dan matang. Risiko perubahan desain minim, contoh bangunan standar, perumahan. Harga satuan unit price, fleksibel terhadap perubahan volume pekerjaan, tender bisa dilakukan meski desain belum 100% detail. Fairness, dibayar sesuai yang dikerjakan. Volume pekerjaan sulit dipastikan di awal. Pekerjaan infrastruktur, jalan, bandungan, dan galian. Kuantitas di BOQ hanya estimasi. Desain and build, satu pintu tanggung jawab, single point of responsibility, potensi percepatan waktu, inovasi metode konstruksi dari kontraktor. Itu adalah kelebihan utama dari desain and build. Kesulitan aplikasinya yaitu proyek kompleks dengan durasi ketat. Owner ingin mengurangi koordinasi antara konsultan dan kontraktor. EPC, turnkey project, cost plus fee, konstruksi bisa segera dimulai tanpa desain lengkap. Ini adalah kelebihan utama untuk cost plus fee. Transparansi biaya real proyek, fokus pada kualitas tanpa tekanan harga fix. Kesulitan dan aplikasinya, proyek darurat atau bencana alam, lingkup pekerjaan sangat tidak jelas, pekerjaan renovasi rumit yang sulit diestimasi. Masing-masing kontrak memiliki keterbatasan utama, yaitu untuk lamsam kurang fleksibel terhadap perubahan desain, biaya penawaran awal cenderung tinggi. Kontraktor risiko kuantitas fluktuasi harga, ownernya membayar harga premium untuk transfer risiko. Untuk harga satuan, biaya akhir tidak pasti, beban administrasi pengukuran oknum tinggi. Untuk risiko ownernya, risiko pembengkakan kuantitas atau overrun. Untuk kontraktor, risiko kesalahan estimasi harga satuan.
Untuk gabungan administrasi kontrak lebih rumit, potensi sengketa batas item LS versus HS. Resiko dominannya, owner dan kontraktor itu masing-masing memiliki resiko intervensi di area ruang lingkup. Untuk design and build, keterbatasannya yaitu owner kehilangan kontrol detail desain. Kualitas sangat bergantung integritas kontraktor. Ownernya tentu ini pasti memiliki resiko dominannya ke owner karena hasil akhir tidak sesuai ekspektasi jika requirement tidak jelas. FPC atau turnkey, keterbatasan utamanya yaitu biaya investasi awal sangat tinggi, high premium, owner sulit intervensi teknis selama pelaksanaan. Ini resiko dominan terhadap kontraktor, menanggung hampir seluruh resiko dari desain, konstruksi, maupun performa. Cost plus fee, tidak ada insentif efisiensi bagi kontraktor, owner menanggung efisiensi pelaksanaan. Resiko dominannya yaitu pada owner, resiko biaya tak terkendali, open-ended budget, dan potensi fraud. BOT atau BOT yaitu kompleksitasnya legal, efisiensinya sangat tinggi, durasi kontrak sangat panjang 20-30 tahun. Investornya risiko politik, perubahan regulasi, dan demand pasar. Struktur dokumen kontrak yaitu dokumen legal dan administratif, surat perjanjian, agreement, dokumen utama yang ditandatangani, memuat kesepakatan harga, waktu, dan pernyataan tunduk, syarat-syarat khusus kontrak atau SSKK, ketentuan spesifik proyek, data kontrak, termin, pembayaran, denda, syarat-syarat umum kontrak, ketentuan standar yang berlaku umum, hak kewajiban penyelesaian sengketa. Dokumen teknis dan biaya, gambaran spesifikasi teknis, detail visual, dimensi, material, dan persyaratan mutu pelaksanaan. Tentunya untuk BOQ-nya, daftar kuantitas dan harga satuan sebagai dasar pembayaran, adendum, perubahan yang disepakati setelah kontrak ditandatangani. Hierarki dokumen, adendum kontrak, 2 surat perjanjian, 3 syarat khusus kontrak, 4 syarat umum kontrak, 5 spesifikasi gambar, 6 daftar kuantitas BOQ. Jika terjadi pertentangan antar dokumen, maka dokumen dengan urutan lebih tinggi yang berlaku. Klausul penting dalam kontrak. Personel dan pelaksanaan ruang lingkup SOW, definisi rinci pekerjaan, batas bandari, serta spesifikasi teknis dan deliverable yang wajib diserahkan, nilai dan pembayaran, total harga, manajemen risiko, identifikasi dan alokasi, matrik risiko, probabilitas, dampak, dimana probabilitas ini adalah untuk mengidentifikasinya yaitu ada teknis, desain tidak lengkap, spesifikasi ambigu, permuter metode, legal dan lahan, perizinan IMB atau PBG-nya, pembebasan lahan, perubahan regulasi, komersialnya, inflasi material, fluktuasi kurs, ketersediaan cash flow, HS dan alam, kecelakaan kerja, cuaca ekstrim, force majeure. Prinsip alokasi risiko dialokasikan kepada pihak yang paling mampu mengendalikan, mengelola, atau menanggungnya. Owner pemberi tugas, tersediaan lahan, pembayaran tepat waktu, perubahan lingkup, force majeure, pasti tentunya ada politik kontraktor penyedia, metode kerja dan safety, produktivitas tenaga kerja, pengadaan material, kualitas pengerjaan. Manajemen risiko, mitigasi, dan contoh. Strategi mitigasi utama yaitu studi awal dan investigasi, melakukan uji tanah, topografi, dan studi kelayakan yang mendalam sebelum desain final. Transfer risiko menggunakan asuransi, construction risk, jaminan pelaksanaan, performance bond, dan subkontrak. Alokasi finansial menetapkan dana terduga dalam anggaran proyek biasanya 5-10%. Monitoring dan pengendalian risk register, dokumen hidup,
yang mencatat status risiko, update probabilitas, dan penanggung jawab. Agenda rutin mingguan atau bulanan untuk meninjau risiko baru atau perubahan dampak. Pemicu atau trigger menetapkan indikator peringatan dini untuk mengaktifkan rencana respon. Contoh risiko konstruksi yaitu adalah pasti ketiganya, eskalasi harga material, cuaca ekstrim, perubahan desain atau lingkup, keterlambatan pembebasan lahan. Pelaksanaan dan administrasi kontrak. Kick-off meeting, pre-construction, penyamanan persepsi, memastikan owner, kontraktor, dan konsultan memahami lingkup, jadwal, dan mutu yang sama. Prosedur proyek, menyepakati alur komunikasi, struktur organisasi, prosedur penagihan, protokol K3L. Administrasi teknis dan koordinasi, submittal, pengajian prosedur subdrawing, material, dan metode kerja sebelum pelaksanaan. Rapat koordinasi pertemuan rutin untuk evaluasi progres, kendala lapangan, dan rencana kerja. Pengendalian dokumen, kontrol perubahan, mencatat setiap instruksi lapangan, set instruction, dan potensi charge order. Korespondensi, manajemen surat masuk atau keluar RFI, request for request, dan laporan harian. Alur administrasi efektifnya yaitu submittal, kontraktor, lalu review dan approval, pelaksanaan lapangan, pencatatan, dan laporan. Prinsip utama, jika tidak tertulis maka tidak terjadi. Dokumentasi yang rapi adalah pertahanan yang terbaik dalam sengketa. Pengendalian kontrak, monitoring, dan evaluasi kinerja proyek. Pengendalian waktu, misalnya schedule dan progress control, metode dan alat, CPM, critical path method analysis, kurva S, look ahead, schedule 2-4 minggu ke depan, indikator kunci, schedule, variance, industry achievement-nya. Ini adalah salah satu pengendalian kontrak yang dimana ada metode-metode dan alatnya gitu. Di sini ada pengendalian biaya, budget and cash flow, metode dan alatnya, earnings value management, monitoring arus cash proyek, tracking biaya per item pekerjaan. Nah, itu masing-masing dikendalikan gitu. Jadi agar tidak mengalami hal-hal seperti kayak cash flow ataupun tidak memenuhi syarat-syarat mutu. Jika mutu kan ada inspection dan test plan ya, jadi pengujian material uji tekal misalnya. Yang paling penting dan kinerja dan admin itu adalah laporan harian, mingguan, bulanan. Itu paling penting sehingga bisa mendapatkan sesuai ekspektasi gitu pada proyek tersebut. Perubahan kontrak, change order, pengertian batasan. Change order, variation order adalah instruksi tertulis yang sah untuk mengubah, menambah, atau mengurangi pekerjaan dari lingkup kontrak awal. Penyebab utama perubahan yaitu pasti permintaan owner untuk meningkat fungsi atau estetika. Biasanya ada perubahan desain itu pasti ada terus gitu, tapi tergantung pada kontrak yang kita buat di awal gitu, apakah ini seperti tadi yang saya sudah jelaskan, apakah turnkey atau unit price atau lump sum. Apalagi kondisi tak terduga, misalnya kayak kondisi tanah berbeda dari data geoteknik gitu kan, itu sangat-sangat mempengaruhi ini ya, perubahan gitu kan. Pasti kita sebagai misalnya owner pasti kan kenapa gitu mempertanyakan itu kan. Faktor eksternal misalnya perubahan peraturan pemerintah atau regulasi keselamatan itu sangat-sangat bisa untuk merubah kontrak. Prinsip dokumentasinya written, wajib tertulis. Pricing, dampak biaya dan waktu dihitung dan disetujui sebelum dikerjakan. Jadi
hindari verbal change order atau pekerjaan tanpa perintah tertulis berisiko sengketa pembayaran. Misalnya kayak kita dapat peningkatan ada pengurangan mutu tanpa ada perintah tertulis gitu. Itu akan mempengaruhi resiko pada proyek gitu. Jika tertulis dan disetujui oleh pihak-pihak terkait, kan itu sudah melalui diskusi atau forum tertentu ya. Perubahan kontrak, prosedur dan dampak. Inisiasi, identifikasi perubahan, site instruction, request for change, pemberitahuan resmi. Evaluasi 2, analisis teknis, perhitungan volume, estimasi harga satuan, analisis jadwal. 3, negosiasi, klarifikasi harga, kesepakatan biaya, kompensasi waktu, berita acara. 4, persetujuan, review konsultan MK, persetujuan owner, otorisasi anggaran, variation orders seperti tadi. Atau kelima, addendum. Untuk perubahan kontrak ini biasanya pasti ada dampak pada biaya ya. Perubahan kontrak baik tambah maupun kurang memerlukan penyusunan anggaran proyek dan cash flow. Dan berdampak pada waktu. Potensi perpanjangan waktu jika perubahan pekerjaan berada di jalur kritis mengharuskan revisi kurva S. Maka dari itu perubahan kontrak sangat-sangat mempengaruhi kedua hal tersebut, yaitu pada biaya dan waktu. Maka untuk melakukan perubahan harus dilakukan 5 langkah tersebut, yaitu ada inisiasi, evaluasi, negosiasi, persetujuan, dan addendum. Nah, untuk masing-masing langkah tersebut juga ada detail runtutannya seperti yang sudah saya bacakan tadi. Klaim kontrak, pengertian jenis dan prosedur. Jenis klaim konstruksi pertama ada waktu extension of time, kompensasi waktu akibat keterlambatan bukan kesalahan kontraktor. Biaya penggantian biaya langsung akibat perubahan atau kondisi tak terduga. Gangguan, penurunan produktivitas kerja akibat gangguan dari pihak owner. Percepatan, biaya tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari jadwal. Permintaan ke surat resmi dari batas waktu kontrak, bukti pendukung atau faktual, dasar hukum dan perhitungan. Jadi untuk prosedur klaim kontrak ya, ada prosedur standarnya, yaitu pengajuan, kontraktor mengirim notifikasi dan dokumen lengkap. 2, evaluasi antara konsultan atau owner memeriksa validitas dan hitungan. 3, negosiasi dan verifikasi diskusi untuk mencapai kesepakatan nilai. 4, keputusan dan penerbitan variation order atau penolakan. Pentingnya, time bar clause dapat menggugurkan hak klaim jika terlambat lapor. Nah, untuk mengklaim kita sebagai misalnya pihak kontraktor bisa mengklaim beberapa hal yang dimana itu tuh sudah disebutkan syarat-syaratnya gitu. Ya, paling penting itu 3 hal tadi, yaitu ada notis, ada bukti pendukungnya, dan dasar hukum perhitungannya gitu. Setelah syarat-syarat tadi setelah diakomodir, maka kita tinggal mengikuti prosedurnya gitu. Pengajuan, evaluasi, negosiasi, dan verifikasi, lalu menentukan keputusan. Untuk sengketanya, pencegahan eskalasi. Strateginya pencegahan sengketa, definisi jelas, lingkup kerja, dan spesifikasi teknis tidak ambigu, administrasi rapi, pencatatan progres dan prosedurnya disiplin, komunikasi efektif, rapat rutin, dan sistem peringatan dini. Tingkatan eskalasi internal, level teknis, level manajemen proyek, pimpinan puncak, direktur. Kunci dokumentasi, log kebutuhan rapat, minute of meeting, korespondensi resmi. Nah, untuk pencegahan eskalasi, pasti untuk mencegah sengketanya ada beberapa strategi, yaitu pasti definisinya jelas ya, scope dari spesifikasinya tidak ambigu gitu. Makanya dalam kontrak
dia selalu ditanyakan SOW-nya, scope of work-nya, atau dalam bahasa Indonesia KAK-nya gitu. Jadi untuk menentukan pencegahan ya bisa dilakukan tiga hal tersebut gitu. Jadi yang paling penting tuh yaitu dokumentasi ya, ada keputusan rapat, ada MOM biasanya, dan korespondensi resmi. Tentunya semua hal-hal terkait tentang manajemen itu dihadiri oleh pihak-pihak terkait gitu. Untuk penyelesaian sengketa biasanya ada negosiasi, mediasi, arbitrase, atau litigasi. Nah, untuk negosiasi kan biasanya biayanya rendah gitu kan, langsung antar pihak, para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama, win-win solution untuk menganggapnya. Mediasi penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan fasilitatif, tidak memutus perkara. Arbitrase misalnya di luar pengadilan oleh ahli, putusan bersifat final dan mengikat. Litigasi proses gugatan melalui pengadilan negeri merupakan upaya terakhir jika metode lain gagal. Jadi tingkat biaya dan eskalasi konfliknya bisa dilihat dari bar chart di ujung kanan ini, bahwa untuk biaya rendah itu pasti dinegosiasi ya, karena itu hubungan antara langsung para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama gitu, untuk mencapai win-win solution tadi. Untuk manajemen kontrak di era digital, ada e-kontrak dan procurement digital dokumen kontrol. Nah, di sini ada kontrak elektronik, kontrak tanda tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik, EPSE atau SPSE, e-katalog. Tentunya keuntungan digital itu pasti mengurangi ya penggunaan kertas, mempercepat proses persetujuan, dan memudahkan pencarian data untuk keperluan klaim di masa depan. Jadi untuk di era digital ini manajemen kontrak sangat-sangat aman. By way lewat nge-record by way mengurangi penggunaan kertas paperless, mempercepat proses persetujuan approval. Ya, karena kan di era digital ini berarti kan tujuannya untuk memudahkan kita ya. Jadi adanya era digital di manajemen kontrak ini sangat-sangat berpengaruh. Lalu adanya sistem BIM ya, Building Information Modeling ya. Jadi di sini tuh pasti mempersingkat dari segi desain maupun bisa estimasi biaya gitu, simulasi kayak visualisasi jadwal pelaksanaan terhubung dengan model 3D untuk monitoring progress real time. Aspek-aspek hukum dokumen juga diatur dalam Undang-Undang ITE nomor 11 2008 dan 19 2016, menjamin keabsahan informasi dan dokumen elektronik. Alat bukti sahnya dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah di pengadilan kecuali surat berharga. Nah, catatan penting untuk BIM, kontrak harus memuat BIM protokol yang mengatur pemilikan data, kekayaan intelektual, dan tanggung jawab hukum atas model digital. Studi kasusnya proyek konstruksi di Indonesia, konteks proyek misalnya kayak tipe pembangunan perkantoran high rise atau 30 lantai di Jakarta Pusat. Nilai kontraknya 500 miliar, lump sum fixed price, durasinya 24 bulan, kondisi lokasi padat, akses sempit, batasan waktu, kerja ketat. Berarti untuk permasalahan utamanya ada perubahan desain ya, dan mengubah layout lantai tipikal saat proyek struktur mencapai 40%. Nah, keterlambatan utilitas relokasi pipa gas dan kabel PLN tertunda 2 bulan. Sekitar perbedaan perhitungan volume pekerjaan tambah kurang. Dari ketiga masalah tersebut ada tindakan atau solusi yang harus diambil. Misalnya administrasi ketat, mengajukan notifikasi klaim extension of time segera setelah delay utilitas terjadi. Terus ada kontrak, negosiasi harga satuan baru, perubahan desain melalui charge order resmi.
Joint Measurement Opnam bersama owner MK kontraktor untuk validasi volume real. Hasil dan pembelajaran yaitu outcome-nya proyek selesai dengan EOT 3 bulan yang disetujui tanpa denda keterlambatan. Biaya tambahan disetujui sebesar 7% dari nilai kontrak awal. Tantangan dan best practice kendala umum manajemen kontrak, desain belum matang, kejelasan lingkup, administrasi lemah, data tersebar. Untuk best practice-nya, definisi awal jelas, yaitu pastikan kayak lingkup, waktu biaya itu disepakati di tes sebelum konstruksi dimulai ya. Untuk resikonya, identifikasi dan mitigasi resiko secara berkala melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Itu dari owner ya jelas. Kontrak perubahan ketat, setiap perubahan harus melapor prosedur-prosedur yang formal dengan analisis dampak biaya atau waktu. Peran manajer kontrak profesional, orkestrator mengolah komunikasi dan ekspresi antar pihak. Jadi untuk suksesnya Anda proaktif mengelola risiko bukan reaktif menyelesaikan masalah. Kesimpulannya, kinerja dan keberhasilan proyek, kepastian hukum dan risiko, transformasi digital. Jadi untuk kontrak tuh terapkan SOP administrasi yang ketat, dokumentasikan setiap perubahan secara tertulis dan utamakan komunikasi proaktif antar pihak. Berikut paparan saya terkait manajemen kontrak. Terima kasih.